Teknologi kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan model AI yang semakin kuat dan kompleks dikembangkan oleh berbagai perusahaan dan organisasi penelitian. Ini telah membuka banyak peluang untuk aplikasi teknologi AI dalam berbagai bidang, termasuk pemrosesan bahasa alami, pengenalan wajah, dan pengambilan keputusan otomatis. Apa yang baru saja Anda dengar bukan merupakan hasil pemikiran saya, melainkan jawaban atas pertanyaan saya kepada sebuah kecerdasan buatan yang saat ini sedang menjadi viral, yakni ChatGPT. Sudah mendekati jawaban manusia, bukan? ChatGPT adalah perwarupa kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI, sebuah lembaga penelitian asal Amerika Serikat. ChatGPT menggunakan teknologi language model GPT 3.5 yang diawasi oleh manusia atau peneliti sehingga mampu menghasilkan respons yang lebih alami seperti layaknya manusia. ChatGPT diviralkan oleh warganet karena bisa menjawab pertanyaan yang sulit. Menurut CTO sebuah startup yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, Imron Zuhri, kelebihan utama ChatGPT adalah kemampuannya melakukan percakapan. Ya, basisnya sebenarnya ini neural network, deep learning. Ya, tentunya kelebihannya adalah dia punya akses terhadap learning database yang cukup besar sekali gitu. Sehingga mungkin memungkinkan dia untuk bisa menjawab banyak pertanyaan, dan algoritma yang dikembangkan ini kan cukup lumayan canggih sehingga dia bisa kayak misalnya mengerjakan hal-hal yang cukup sulit gitu dilakukan oleh chatbot. Misalnya continuing conversation itu tuh nggak mudah. Chatbot di awal-awal tuh bisanya cuma tanya jawab gitu. Nah, kalau ini dia bisa beruntun nih, jadi dia bisa meneruskan pembicaraan. Itu sesuatu yang juga dulu cukup sulit ya. Wake up, Daddy's home. Imron menambahkan ChatGPT dibuat oleh OpenAI untuk meneliti sejauh mana sebuah kecerdasan buatan dapat dikembangkan. Menurut dia, hal ini telah lama menjadi cita-cita manusia, yakni mempunyai asisten yang serba bisa, seperti Kit dalam serial Knight Rider ataupun Jarvis dalam film Iron Man. Imron juga memprediksi pada masa mendatang kemampuan ChatGPT dapat digunakan dalam beberapa bidang pekerjaan. Mungkin ini bisa dipakai di dalam beberapa jenis pekerjaan yang dulu nggak kebayang gitu. Karena kan bayangan orang tentang chatbot itu sangat klinikal kan. Paling mentok dipakai buat call center ya. Ya, perusahaan di Indonesia yang besar-besar kan udah lama juga pakai chatbot untuk itu ya, untuk gantiin call center ya. Dan ternyata orang Indonesia pun juga banyak yang cenderung lebih senang dijawab sama chatbot daripada mesti nunggu terus nunggu bermenit-menit untuk dapat operator gitu. Tapi kalau ini karena dia lebih human, mungkin ya contohnya di banyak negara kan udah banyak juga dipakai untuk bantu jadi teman bicaranya para lansia di healthcare gitu. Bahkan sebenarnya untuk hal yang lebih personal gitu kan, waktu itu saya sempat ngomongin juga ada satu startup Cina namanya Replika ya, yang jualan pacar virtual itu. Dan itu kan yang download juga puluhan juta orang itu. Selain itu ada chatbot canggih yang dikembangkan oleh Google bernama Lambda. Bahkan beberapa waktu lalu Lambda sempat diisukan menjadi hidup karena bisa menjelaskan perasaan dan emosi. Lantas, apakah kecerdasan buatan akan dapat menggantikan manusia? Ketika saya tanyakan ini kepada ChatGPT, jawabannya seperti berikut ini. Tentu saja, dengan pertumbuhan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat, ada kemungkinan bahwa kecerdasan buatan akan dapat menggantikan beberapa tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. ChatGPT memang membuat banyak orang kagum. Namun chatbot ini masih jauh dari sempurna. Dalam beberapa kali uji coba yang kami lakukan, beberapa informasi yang diberikan tidak akurat ataupun tidak dapat dijawab. Sejauh ini OpenAI membuka akses ChatGPT kepada publik untuk keperluan uji coba dan evaluasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.